If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Tiramatul dengan NIM 2202100094. Saya merupakan mahasiswi Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Puncaknya pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820. Produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat, sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir. Menurut Byers and Rowe, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sedangkan Doxel dan Purcell mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di suatu perusahaan. Sementara Gies kemudian mengemukakan 4 dimensi manajemen sumber daya manusia yang terdiri atas komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integrasi. Merujuk pada hal yang telah dicetuskan oleh Gies, suatu kebijakan manajemen sumber daya manusia dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi keempat dimensi tersebut. Menurut Armstrong and Taylor, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi HR atau sumber daya manusia yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance, memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai dengan yang dibutuhkan, menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia tidak hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi, namun juga ditujukan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak pekerja. Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia haruslah dilakukan melalui proses yang benar. Mengapa demikian? Agar semua kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan pada jalurnya, dengan tujuan memudahkan pengelolaannya. Di samping itu, dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka pencapaian tujuan mudah pula dicapai. Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Apa saja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah melakukan job analysis. Job analysis adalah pengumpulan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan. Job analysis disusun dengan jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Penyusunan job analysis harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar apa yang seharusnya dikerjakan terakomodasi seluruhnya. Setelah job analysis disusun, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan orang-orang dalam jabatan yang telah disediakan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan baik sekarang maupun untuk di masa yang akan datang. Langkah ini merupakan fungsi kedua yang kita kenal dengan nama perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah rekrutmen karyawan. Langkah ini dilakukan setelah dilakukan perencanaan tenaga kerja sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berikut kualifikasinya. Rekrutmen dilakukan dalam memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha. Kebutuhan tenaga kerja secara mudah diadakan apabila jumlahnya sedikit dan dapat diisi dari orang dalam. Namun, label jumlah yang dibutuhkan banyak atau memiliki persyaratan khusus, maka perlu diisi oleh orang luar perusahaan melalui rekrutmen. Setelah sejumlah karyawan berhasil direkrut dari berbagai sumber tenaga kerja yang ada, misalnya lewat media, referensi, atau surat-surat yang masuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyeleksi lamaran yang masuk. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi yang sudah disiapkan. Tujuannya adalah untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.
Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Seleksi dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis sampai dengan tes kesehatan. Tes ini diberikan secara bertahap sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses seleksi akan menghasilkan sejumlah tenaga kerja yang diidamkan. Minimal untuk tahap awal, karyawan yang baru diterima sebagai calon karyawan harus memulai masa orientasi dan pendidikan terlebih dahulu sebelum ditempatkan untuk bekerja, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Tujuan pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja di lingkungan barunya, sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Karyawan juga perlu dilakukan pengembangan diri karyawan baik melalui pendidikan, promosi, dan rotasi jabatan. Tujuannya adalah agar karyawan mampu untuk menambah kemampuan untuk menambah bidang kerja lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak membangun karyawan. Juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Setelah lulus dari pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau penetapan kerja dapat pula dilakukan sesuai dengan hasil pelatihan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Selanjutnya, selama bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya. Masing-masing penilaian kinerja dapat dilakukan melalui hasil kerja atau kinerja. Perilaku kinerja yang diperoleh hasil kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah mencapai standar yang ditetapkan perusahaan atau belum. Sebaliknya, jika belum memenuhi, maka perlu dievaluasi kemampuan kerjanya. Fungsi selanjutnya adalah pemberian kompensasi kepada setiap karyawan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh karyawan digunakan untuk menentukan jumlah komposisi yang akan diperolehnya. Pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Kompensasi diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja.